Haleluya, saudara yang diberkati oleh Tuhan. Puji dan syukur kita panjatkan hanya bagi Tuhan. Tepat hari ini 5 tahun dalam pelayanan angkatan di bawah panji pemberita anugerah. Kami menyadari benar bahwa kami ada sampai saat ini di dalam pelayanan Tuhan. Semua karena anugerah Tuhan yang terus memampukan kami untuk melayani Tuhan. Saudaraku, berbicara soal usia, dapat dikatakan bahwa pelayanan kami masih sangat muda. Namun kami bersyukur kepada Tuhan dalam 5 tahun pelayanan kami sampai pada saat ini, kami benar-benar merasakan bagaimana anugerah Tuhan cukup bagi kami. Dan saya percaya saudara, bahwa saudara pun menikmati anugerah Tuhan di dalam kehidupan saudara, baik secara pribadi, dalam pekerjaan, maupun di dalam keluarga dan rumah tangga. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, kita menyadari benar bahwa kita ada sampai saat ini, itu semua karena anugerah Tuhan. Kita ada sampai saat ini, itu semua karena cinta Tuhan yang senantiasa nyata di dalam kehidupan kita. Pujian yang mengatakan, ku ada sebab anugerahmu yang akan menghantar kita untuk memulai ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat ini kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kebaikan dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan angkatan pemberita anugerah. 5 tahun sudah Tuhan memberkati kami dalam pelayanan kami, dalam rumah tangga kami, dalam perjalanan dinas keopsiran kami. Sehingga hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kehadirat Tuhan yang kudus. Sebab atas penyertaan Tuhan, Tuhan izinkan kami angkatan pemberita anugerah untuk memperoleh kenaikan pangkat menjadi kapten. Tolong kami Tuhan, supaya ketika kami naik satu level lagi, kehidupan rohani kami semakin dekat kepada Tuhan. Sikap hati kami,
sikap kehidupan kami, sikap pelayanan kami semakin hari semakin tunduk di hadirat Tuhan yang kudus. Kami menyerahkan bagi teman-teman dalam pelayanan, dimanapun mereka berada, Tuhan akan memberkati mereka, Tuhan akan menolong mereka, sehingga kami boleh melihat kemuliaan Allah dalam pelayanan kami. Kami tahu Tuhan akan menuntun kami, Tuhan akan menolong kami, sehingga ketika kami dalam pertemuan, kapanpun kami akan berjumpa, biarlah rasa kekeluargaan, rasa persaudaraan di dalam satu angkatan pemberitaan anugerah akan kami rasakan. Berkati teman-teman kami yang Tuhan izinkan tahun ini belum naik pangkat. Ada beberapa hal yang harus mereka selesaikan. Tuhan pun akan tolong mereka. Kami tahu mereka tetap bersemangat dalam pelayanan mereka. Kami tahu Tuhan pun akan menolong mereka, sehingga tiba masanya mereka pun akan menikmati sukacita yang sama seperti yang telah kami nikmati saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa, mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan menyanyikan nyanyian nomor 17. Sungguh besar anugerah Tuhan. Sesudah ayat yang pertama dan ayat yang kedua dari nyanyian ini, bersama-sama kita akan diberkati melalui kesaksian dari Letnan Isnan Losobali. Haleluya. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan itu baik dalam kehidupan saya secara pribadi, keluarga, dan pelayanan. Hari ini genap 5 tahun pelayanan saya di bawah Panji Angkatan Pemberita Anugerah. Banyak hal yang saya sudah alami dalam pelayanan, ada suka duka yang saya boleh rasakan, tetapi puji Tuhan, saya ada hingga saat ini semua karena berkat Tuhan. Satu hal yang saya mau saksikan, bagaimana Tuhan memulihkan saya, menjamah saya dari sakit yang saya alami dari tahun 2019 yang lalu. Puji Tuhan, saya boleh disembuhkan oleh Tuhan, saya boleh dijamah oleh Tuhan, sehingga saya boleh merasakan kesembuhan yang sempurna daripada Tuhan. Selanjutnya pelayanan saya ke depan tetap saya serahkan ke dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan terus memakai saya untuk menjadi alatnya dimanapun saya ditempatkan. Untuk teman-teman saya Angkatan Pemberita Anugerah, tetap semangat dan setia dalam melayani Tuhan hingga akhir kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Haleluya.
salam sejahtera saya ucapkan. Pada saat ini saya bersyukur kepada Tuhan oleh karena kesempatan diberikan bagi saya bersaksi pada hari ini. Saya bersyukur oleh karena Tuhan sungguh luar biasa memberkati saya dalam pelayanan panggilan sebagai seorang hamba Tuhan Opsir di Bala Keselamatan. Tepatnya pada tanggal 21 Juni 2020 saya genap masa dinas 5 tahun. Dalam perjalanan panggilan selama 5 tahun ini, begitu banyak tantangan yang harus saya hadapi dalam pelayanan, tetapi saya bersyukur Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Tuhan selalu menguatkan saya ketika saya lemah dalam pelayanan. Tuhan selalu menolong saya. Tuhan selalu memberkati dan mencukupkan kebutuhan saya dalam keluarga saya ketika saya melayani. Saya diutus dari Pusdiklat Bala Keselamatan, ditempatkan di Korok Bukit Sion, Divisi Manggala. Hingga saat ini saya masih sekali penempatan. Puji syukur saya naikkan kepada Tuhan, sebab luar biasa Tuhan memberkati panggilan saya. Mencapai 5 tahun masa dinas bukanlah hal yang mudah bagi saya, oleh karena banyak cobaan, tantangan yang harus saya hadapi. Tapi kalau saya boleh mencapai 5 tahun dalam masa dinas ini, semua karena anugerah Tuhan dalam kehidupan saya, juga panggilan saya. Saya bersyukur untuk istri dan juga anak saya yang selalu juga sehat dan diberkati oleh Tuhan. Saya bersyukur untuk semua jemaat yang saya layani di Korok Bukit Sion, juga dalam keadaan sehat dan diberkati oleh Tuhan senantiasa. Walaupun perjalanan tempat pelayanan saya merasa sulit, tetapi Tuhan selalu memberikan saya kemampuan bersama istri dan anak saya untuk melakukan pelayanan. Sungguh luar biasa penyertaan Tuhan itu dalam kehidupan pribadi, dalam rumah tangga dan pelayanan saya, dalam panggilan saya. Harapan saya ke depan, kiranya Tuhan akan terus memperlengkapi saya di dalam melayani Tuhan sebagai Opsir Bala Keselamatan. Tuhan terus memberikan saya semangat, sukacita untuk melayani Dia. Tuhan memberkati istri, anak, rumah tangga saya. Itulah yang menjadi harapan saya ke depan. Tentu kiranya Tuhan juga akan terus memberkati keluarga dan orang tua saya dimanapun mereka berada saat ini. Terima kasih untuk kasih dan penyertaan Tuhan selama 5 tahun masa dinas dalam pelayanan saya. Kehidupan saya bersama keluarga, juga jemaat Tuhan yang saya layani di tempat ini, saya hanya serahkan ke dalam tangan Tuhan dari saat ini sampai selama-lamanya. Inilah yang menjadi kesaksian dan kesyukuran saya. Kiranya Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih untuk kesaksian dari kedua hamba Tuhan yang sudah menjadi berkat bagi saudara dan saya pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati selalu. Kembali kita akan diberkati melalui pujian dari Angkatan Pemberita Anugerah, yang dimana pada kesempatan ini akan kembali menyanyikan lagu Angkatan Pemberita Anugerah. Kami pemberita
pemberita anugerah yang sudah menjadi berkat melalui pujian yang telah dinyanyikan hari ini. Kembali kita diingatkan 5 tahun yang telah berlalu, bagaimana perjuangan, bagaimana perjalanan pelayanan kita, perjalanan panggilan kita menjadi orang mudah terpanggil, yang tentunya dalam menjalani tahap ini ada yang 3 tahun, ada yang 4, bahkan sampai 5 tahun dalam menjalani masa OMT, kemudian menjadi kandidat 1 tahun, lalu masuk ke Pusdiklat selama 2 tahun. Proses pembentukan dapat dikatakan luar biasa. 28 karakter yang berbeda dipersatukan di bawah panji Angkatan Pemberita Anugerah. Kami menjadi saudara satu dengan yang lainnya. Kami bersyukur semua boleh kami lalui oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena Tuhan yang selalu memampukan kami. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, bersama-sama kita akan mengikuti pembacaan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Letnan Yongki dan Letnan Nyonya Patricia Nunca dari Mazmur 135 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Demikian firman Tuhan. Haleluya. Pujilah nama Tuhan. Pujilah hai hamba-hamba Tuhan. Hai orang-orang yang datang melayani di rumah Tuhan, di pelataran rumah Allah kita. Pujilah Tuhan sebab Tuhan itu baik. Bermazmurlah bagi namanya sebab nama itu indah. Sebab Tuhan telah memilih Yakub baginya, Israel menjadi milik kesayangannya. Sesungguhnya aku tahu bahwa Tuhan itu maha besar dan Tuhan kita itu melebihi segala Allah. Tuhan melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Ia menaikkan kabut dari ujung bumi. Ia membuat kilat mengikuti hujan. Ia mengeluarkan angin dari dalam perbenderaannya. Dialah yang memukul mati anak-anak sulung Mesir, baik manusia maupun hewan. Dan mendatangkan tanda-tanda dan mujizat-mujizat ke tengah-tengahmu, hai Mesir, menentang Firaun dan menentang semua pegawainya. Dialah yang memukul kalah banyak bangsa dan membunuh raja-raja yang kuat. Sihon raja orang Amori dan Og raja negeri Basan dan segala kerajaan Kanaan, dan memberikan tanah mereka sebagai milik pusaka kepada Israel umatnya. Ya Tuhan, namamu adalah untuk selama-lamanya. Ya Tuhan, Engkau diingat turun-temurun. Sebab Tuhan akan memberi keadilan kepada umatnya dan akan sayang kepada hamba-hambanya. Berhala bangsa-bangsa adalah perak dan emas, buatan tangan manusia. Mempunyai mulut tetapi tidak dapat berkata-kata, mempunyai mata tetapi tidak dapat melihat, Mempunyai telinga tetapi tidak dapat mendengar, juga nafas tidak ada dalam mulut mereka. Seperti itulah jadinya orang-orang yang membuatnya, semua orang yang percaya kepadanya. Hai kaum Israel, pujilah Tuhan. Hai kaum Harun, pujilah Tuhan. Hai kaum Lewi, pujilah Tuhan. Hai orang-orang yang takut akan Tuhan, pujilah Tuhan. Terpujilah Tuhan dari Sion, Dia yang diam di Yerusalem. Haleluya. Haleluya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, sebelum kita mendengarkan perenungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Sersan Angkatan Pemberita Anugerah Letnan Roni Bagalatu, pujian yang mengatakan, apapun yang terjadi di dalam hidupku ini akan menghantar kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita tidak pernah lepas dari kontrol Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Dan pujian ini akan dipimpin oleh Letnan Nona Liliani Tanda Musuh. Teman-teman Angkatan Pemberita Anugerah yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan,
mari kita nyanyikan satu pujian. Apapun yang terjadi dalam hidupku. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah kuragukan kasih-Mu, Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang dalam, tak pernah kuragukan janji-Mu, Tuhan. Sekali lagi, apapun yang terjadi, apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah
Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, kami akan membaca bagian firman Tuhan. Tuntun kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga firman Tuhan ini boleh meneguhkan pelayanan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil di dalam 2 Timotius pasal yang keempat. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Kitab 2 Timotius pasal yang keempat, ayat pertama hingga ayat yang ke-8. Penuhilah panggilan pelayanan. Demikianlah firman Tuhan. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus, yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu, demi penyataannya dan demi kerajaannya. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukakannya bagi dongeng. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Tuhan Yesus memberkati kita lewat pembacaan firman Tuhan hari ini. Kitab 2 Timotius ditulis pada tahun 58 Masehi, atau 3 tahun setelah Rasul Paulus menulis surat yang pertama kepada Timotius. Pada tulisan yang pertama, Rasul Paulus lebih menekankan pada tugas pelayanan yang bersifat umum yang dilakukan oleh Timotius. Namun pada surat yang kedua ini lebih bersifat pribadi, di mana Rasul Paulus sedang menyemangati Timotius untuk tetap semangat dan terus melakukan pelayanannya. Sebab Timotius sedang mengalami tantangan dalam pelayanannya, di mana pada waktu itu Timotius dalam pelayanannya di Efesus, ia harus berhadapan dengan pengajar-pengajar palsu yang ada di kota itu. Dan surat 2 Timotius menjadi surat pengembalaan terakhir dari Rasul Paulus sebelum ia dihukum mati di kota Roma. Ini bisa kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 4 ayat yang ke-6. Dikatakan, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan, dan saat kematianku sudah dekat. Kitab Timotius termasuk dalam kitab yang bergenre atau berjenis surat. Oleh sebab itu, 2 Timotius 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-8 terbagi atas beberapa struktur teks. Struktur teks yang pertama, dalam ayat pertama hingga ayat yang keempat, di situ menjelaskan pesan Rasul Paulus bagi Timotius dan tantangan yang akan dihadapinya. Rasul Paulus menyampaikan pesan ini bagi Timotius agar Timotius sebagai anak yang dikasihinya selalu melakukan pelayanannya tanpa mengenal waktu. Dan juga Rasul Paulus mengingatkan bahwa tantangan yang akan dihadapi oleh Timotius adalah mengenai adanya pengajaran-pengajaran yang akan menyesatkan orang percaya di Efesus. Oleh sebab itu Rasul Paulus meminta kepada Timotius untuk sabar dalam menghadapi tantangan dalam pelayanannya. Struktur teks yang kedua, kita bisa lihat dalam ayat yang ke-5. Dorongan semangat dari Rasul Paulus bagi Timotius. Dalam dorongan ini kita bisa melihat dikatakan, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberitaan Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Rasul Paulus sedang menasihati Timotius. Ada 3 bagian yang dia jelaskan di sini. Dorongan yang pertama adalah untuk lebih berani dalam memberitakan Injil.
Rasul Paulus memakai gambaran dirinya. Kita bisa lihat di dalam 2 Timotius 2 ayat yang pertama hingga ayat ke-13. Di situ menjelaskan tentang bagaimana dan apa yang harus dilakukan oleh Timotius. Kalau kita lihat di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat pertama hingga ayat ke-13. Panggilan untuk ikut menderita dalam pelayanan. Inilah yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Nasihat yang kedua, resiko yang akan terjadi dalam pemberitaan Injil. Rasul Paulus kembali juga memakai dirinya, memakai gambaran dirinya tentang penderitaan yang sudah dialaminya. Kita boleh baca di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat 24 hingga ayat yang ke-26. Di situ Rasul Paulus menjelaskan dan mengatakan, 5 kali dia disiksa dengan pukulan cambuk dan masing-masing dengan 39 pukulan. 3 kali dia dicambuk oleh orang Roma, dilempari batu. 3 kali mengalami kapal karam. 1 kali terapung-apung di laut selama 24 jam. Dan dalam perjalanan sering kali diancam oleh banjir dan penyamut. Semua tantangan ini tidaklah membuat Rasul Paulus mundur dalam pemberitaan Injil. Dan inilah yang dia harapkan agar Timotius sebagai anaknya yang dikasihi dapat melakukan pelayanan ini. Nasihat yang ketiga, tanggung jawab pelayanan pemberitaan Injil. Rasul Paulus ingin Timotius memberitakan Injil kepada semua orang, sehingga mereka mengenal dan menerima Kristus. Ini sama dengan yang dituliskan oleh Roma pasal yang pertama ayat yang ke-5. Untuk menuntun semua bangsa supaya mereka percaya dan taat kepada namanya, yaitu nama Kristus. Struktur tes yang terakhir atau yang ketiga, dalam ayat ke-6 hingga ayat yang ke-8, Rasul Paulus sedang menyampaikan mengenai akhir kehidupannya dan keyakinannya akan mahkota kemuliaan yang akan dia terima buah dari pelayanannya. Rasul Paulus memberitakan waktu kematiannya kepada Timotius sudah dekat, supaya Timotius meneruskan tugas pelayanan pemberitaan Injil ini sampai akhir kehidupannya, sebab ada mahkota kemuliaan juga bagi mereka yang menanti kedatangannya. Tema utama yang dapat kita ambil dalam 2 Timotius 4 ayat pertama hingga ayat yang ke-8 ini, tunaikanlah tugas pelayananmu dan Tuhan akan menyertaimu. Tanggapan yang diharapkan kepada kita semua yang saat ini telah membaca bagian firman Tuhan ini dan merenungkannya. Yang pertama, supaya para pendengar atau pembaca pertama firman Tuhan ini memahami bahwa ada tugas pemberitaan Injil yang harus dikerjakan. Dan itulah tugas yang harus dikerjakan oleh pemberita anugerah. Tanggapan yang kedua, supaya para pendengar atau pembaca firman memahami bahwa ada pertolongan Tuhan bagi mereka yang memberitakan Injil. Oleh sebab itu, jangan pernah mengeluh, jangan pernah khawatir atau takut di dalam pelayanan kita, sebab pertolongan Tuhan akan menyertai mereka yang memberitakan Injil Kristus. Tanggapan yang terakhir, supaya para pendengar atau pembaca firman memahami bahwa ada upah dari Tuhan menanti mereka yang memberitakan Injil. Lakukanlah tugas pelayanan yang menjadi tanggung jawab kita, sebab mahkota kemuliaan akan diberikan kepada mereka yang setia dalam pelayanannya. Aplikasi bagi kita saat ini, ketika kita telah membaca bagian firman Tuhan ini dan mendengarkannya, sejauh mana kita memahami pelayanan kita? Mari kita renungkan ini. Sudah sejauh mana kita memahami pelayanan kita? Sudah sejauh mana kita bertanggung jawab atas pelayanan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Yang kedua, jangan pernah mundur dalam menghadapi tantangan pelayanan. Apapun itu bentuknya, kekurangan, sakit, penyakit, tantangan dari orang-orang di sekitar kita. Jangan pernah mundur. Hadapi tantangan itu, sebab Tuhan menyertai kita. Yang ketiga, yakinlah bahwa Tuhan menyertai setiap pelayanan kita.
Dimanapun kita berada dan apapun tugas dan tanggung jawab yang saat ini diberikan kepada kita oleh Tuhan lewat pimpinan kita, hendaknya kita lakukan dengan setia. Sebab Tuhan yang memilih kita dan menempatkan kita, Dialah yang menyertai kita. Kiranya lewat kebenaran firman Tuhan hari ini akan kembali memberikan kita gairah semangat untuk terus melayani pekerjaan Tuhan. Sebab pemberitaan Injil tidak sampai kepada Timotius saja, tetapi kepada kita yang saat ini mendengarkan bagian firman Tuhan, yang saat ini dipilih dan dipakai untuk melayani Tuhan. Inilah tugas kita saat ini. Mari lakukan tugas pelayanan kita dengan setia, sebab ada upah yang tersedia bagi kita, yaitu mahkota kemuliaan yang Tuhan janjikan pada mereka yang setia melayani Dia. Tuhan Yesus ditinggikan lewat pelayanan kita, dan kita sebagai pelayannya diberkati olehnya. Amin. Terima kasih untuk Letnan Roni Bagalatu yang sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan bagi saudara dan saya hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum doa berkat, hamba-hamba Tuhan yang dimana pada 5 tahun yang lalu mereka telah menjadi berkat bagi kami selama ada di Pusdiklat. Hari ini mereka akan menyampaikan atau memberikan nasihat, dorongan, semangat untuk angkatan pemberita anugerah, bahkan untuk saudara dan saya yang hadir saat ini. Kami mempersilakan kepada Mayor Gideon Rangi, Mayor Sipikir Hondro, dan Mayor Yohanes Pani. Selamat pagi pemberita anugerah. Pada pagi hari ini kami senang menyapa kalian semua. Kami bersyukur kepada Tuhan karena kalian semua diberkati oleh Tuhan. Juga kalian setia sampai pada saat ini. Memperingati 5 tahun masa pelayanan kalian bukanlah sesuatu yang mudah sebenarnya kalau dipikirkan. Karena hari demi hari harus dilewati dengan segala macam tantangan. Tapi satu hal yang kami boleh lihat sebagai orang tua kalian di Pusdiklat waktu itu, jadi kami boleh melihat kalian semua baik-baik. Saya percaya bahwa di lapangan pun di mana kalian melayani semua baik-baik. Yang boleh kami lihat sampai saat ini kesetiaan kalian. Pertahankan kesetiaan itu sampai akhir hidup kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ada sesuatu yang diberikan untuk bala keselamatan. Jadi lakukan itu. Yang ketiga adalah bagi yang melayani sendiri masih single, saya tidak mengecilkan kalian. Karena saya boleh melihat ada kemajuan, bahkan ada potensi yang luar biasa dalam hidup kalian. Tetaplah dalam pelayanan itu. Sampai pada akhir hidup kita semua, di mana saat yang kita nantikan Tuhan mengatakan, sabarlah engkau hai hamba yang setia. Selamat melayani, Tuhan berkati. Pertama, selamat untuk 5 tahun pelayanan Anda. Ada yang mengatakan itu sudah cukup lama. Ya, itu benar. 5 tahun itu bukan jangka waktu yang singkat. Karena itu bersyukurlah kepada Tuhan untuk 5 tahun pelayanan itu. Ada juga yang mengatakan itu belum lama. Ya, itu benar juga. Karena kalau koopsiran pasti puluhan tahun. Kami baru saja merayakan yang ke-30 tahun. Dan masih terus melayani lagi sampai pada masa pensiun. Jadi dalam jangka waktu yang lama untuk sampai pada tahun-tahun ke depan, tetap kuat di dalam Tuhan. Jangan lengah. Jangan bersandar pada kemampuan sendiri, bersandarlah kepada Tuhan. Bersyukurlah untuk hal-hal yang Anda bisa capai selama 5 tahun terakhir ini. Tentu banyak yang sudah dilakukan. Dan mohon ampun kepada Tuhan kalau pelayanan selama 5 tahun ini belum maksimal. Dan ada kesempatan untuk meningkatkan pada tahun ke-6 dan tahun-tahun yang akan datang. Kalau teman-teman mengatakan bahwa kalian menghadapi masa-masa yang menyenangkan, ya memang Tuhan janjikan melayani Tuhan itu menyenangkan.
Tapi tidak mungkin selalu menyenangkan. Kalau selalu kalian senang, selalu gembira dalam pelayanan, itu berarti kalian belum menemukan hakikat atau inti pada pelayanan itu sendiri. Karena seperti yang pernah saya berulang-ulang menyampaikan di Pusdiklat, ayat firman Tuhan mengatakan, yaitu bahwa kita dipanggil Tuhan bukan saja untuk percaya tetapi juga untuk menderita. Saya ingin mengakhiri sedikit kata-kata dorongan ini dengan membaca ayat firman Tuhan yang bunyinya sebagai berikut. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberitakan kabar baik. Ia mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Sekali lagi selamat. Saya dengan Ibu sangat senang sekali bisa berbicara dengan kalian. Kiranya Tuhan memberkati, dan doa saya sekali waktu kita ketemu dengan sehat, dengan kuat, dan menciptakan banyak pengalaman rohani yang kita sudah lalui. Tuhan memberkati. Amin. Selamat buat angkatan pemberita anugerah. Tidak terasa kalian sudah melayani 5 tahun. Tentu dalam perjalanan pelayanan banyak pengalaman yang kalian sudah alami, baik itu bentuk kesulitan, tantangan, pergumulan, tapi puji Tuhan kalian menang. Tuhan juga memberikan kalian kesenangan, Tuhan juga memberi kalian itu sukacita, dan semuanya itu melengkapi kalian untuk pelayanan ke depan. 2 Timotius pasal 4 ayat yang kedua mengatakan, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Artinya kalian tetap setia dalam keadaan apapun. Tuhan menjamin kebutuhan kehidupan pribadi maupun dalam keluarga. Maka harapan saya untuk kalian tetap semangat, tetap setia, maju terus. Tuhan Yesus memberkati kalian. Kami mengucapkan selamat bagi para hamba Tuhan Angkatan Pemberita Anugerah tahun 2013 sampai tahun 2015 yang telah menjalani masa pelayanan selama 5 tahun, tepatnya tanggal 21 Juni tahun 2020. Doa kami tetap setia, terus semangat, berjuang terus bersama Yesus Kristus sampai Tuhan panggil. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih untuk setiap nasihat, dukungan, dan juga doa dari hamba-hamba Tuhan yang menjadi orang tua rohani kami selama 2 tahun ada di Pusdiklat, yang terus sampai pada saat ini yang selalu mendukung kami di dalam doa. Biarlah nasihat, dorongan, dan semangat menjadi bagian kita masing-masing, bukan hanya kepada kami Angkatan Pemberita Anugerah, tetapi kepada kita semua yang mendengarkan acara ini. Tuhan Yesus memberkati. Tetap setia kepada Tuhan, tetap setia di dalam kepengikutan kita kepada Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus akan selalu menolong kita saat ini sampai selama-lamanya. Doa berkat akan disampaikan oleh Letnan Roni Bagalaku. Mari kita berdoa. Terpujilah namamu ya Tuhan, yang sudah menyertai dan menuntun akan ibadah ini. Biarlah segala sesuatu yang kami terima pada hari ini lewat kesaksian, pujian, maupun kebenaran firman Tuhan akan memberkati kami dan menguatkan kami Angkatan Pemberita Anugerah di dalam tugas panggilan pelayanan kami. Bapa kami dalam sorga, hamba mohon berkat-Mu Tuhan untuk seluruh Angkatan Pemberita Anugerah dimanapun mereka berada saat ini dalam tugas pelayanan mereka. Kiranya Allah yang sumber segala berkat terus melengkapi mereka, memampukan mereka, melindungi, memelihara, dan memberkati setiap hal yang mereka kerjakan. Biarlah semua yang mereka lakukan semuanya mempermuliakan nama-Mu Tuhan. Bapa kami dalam sorga, terima kasih Tuhan Yesus untuk ibadah kami. Engkau sudah sertai dari awal hingga pada akhirnya, sehingga semuanya berjalan dengan baik. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah janji berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin. Tuhan Yesus memberkati kita.